Yang kedua, saudaraku, ini lebih sulit ya. Tapi kita harus masuk di langkah untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Itu apa? Kita tidak perlu menunggu permintaan maaf dari mereka untuk mengampuni mereka. Jadi kenapa kok luka-luka dan trauma itu tidak pernah sembuh? Kita simpan kebencian. Kebencian itu dapat memakan dan menghancurkan hidup kita. Kita memang perlu memperhatikan apa yang harus dimakan. Healthy food lah. Tetapi ada yang jauh lebih penting. Adalah apa? Memperhatikan apa yang dapat apa? Memakan kita. Yaitu apa? Kebencian, kemarahan, kepahitan, kesedihan, luka-luka. Itu makan dalam. Kalau kita selalu simpen itu kebencian, maka kebencian itu akan melukai kita dan merusak hidup kita. Bukan merusak mereka. Saudara benci sebenci-bencinya dengan orang yang buat jahat sama saudara. Ya kan? Itu tidak akan pernah merusak dia. Gak akan pernah menghancurkan dia. Tapi menghancurkan diri kita sendiri. Karena orang benci itu ibarat orang minum racun. Maut. Ya kan? Lalu kita harapkan dia yang mati. Itu namanya orang bodoh. Kita harus cepat mengampuni tanpa menunggu permintaan maaf mereka. Supaya kita tidak menyimpan kebencian yang dapat menghancurkan, memakan daripada hidup kita. Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kalau saudara mengabaikan perintah ini, tuntunan Tuhan ini, Alkitab katakan saudara berlaku bodoh. Kita berlaku bodoh kenapa? Karena kita sedang melipat gandakan dosa apa? Kebencian. Bagaimana caranya Pak untuk bisa mengampuni cepat? Pertama, saya ulangi lagi. Kita harus pakai kacamata apa? Kasih. Setiap orang yang melukai kita, yang berbuat jahat sama kita, di dalam hidupnya itu ada kesedihan, ada kesusahan, ada penderitaan, ada masalah, ada trauma. Yang ketika katakan amin, kita harus kasihan sama dia. Bukan malah benci. Yang kedua, bagaimana caranya untuk cepat kita ngampuni? Di atas kayu salib, Yesus berkata apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya apa kata-kata ini? Kalau mereka tahu Bapa, mereka tidak mungkin berbuat jahat. Betul? Kalau mereka kenal siapa aku, yang akan menentukan, yang akan menghakimi mereka hidup dan mati nanti, mereka tidak akan melakukan itu. Makanya saudara, kenapa kita perlu kenal Tuhan? Supaya kita bisa takut akan Tuhan. Kalau kita makin kenal Tuhan, makanya roh pengenalan itu pasti diiringi dengan roh takut akan Tuhan. Roh hikmat pasti akan diiringi dengan roh pengertian. Roh keperkasaan pasti dengan roh nasihat.